Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama, Indi yang ditutup di harga 1425 terkoreksi 3,06%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Indi di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Indi mudah-mudahan ini nggak boleh jebol ya. Minggu depan nggak boleh jebol berapa? 1375. Kalau jebol udahlah lemah. Ini Bapak Ibu bisa pakai. Supportnya ini 1380, jebol itu ya tutup di bawah itu buang aja. Sebenarnya di bawah 1400 tuh sudah tanda-tanda lemah. Ya itu. Dan kalau mau bagus ya minggu depan harus sudah di atas 1500. Bagus tuh untuk sisa perdagangan 2 minggu ke depannya. Yang penting seminggu ke depan tembus dulu 1550. Ya. Siap-siap bangkit. Ini baru awal. Kalau bisa tembus tuh baru awal kebangkitan. Kalau pandangan saya ya. Untuk Indi, ini trend line downtrend. Iya, kalau mau ditembus sih bagus. Maka ini juga boleh nih. Ya, tapi saya biasanya daripada ribet, saya lihat aja nih. Ini kan lagi sideways. Ini kemudian waktu itu kan dia jebol naik lagi. Nah, kalau dia jebol lagi udahlah. Menurut saya gagal ke depan. Kita lihat ya. Kalau pandangan saya melihat time frame weekly-nya, doji harusnya bagus. Lebih cenderung ke atas. Indi, ya. Lanjut Adro yang ditutup dengan 2120 muat 0,95%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Adro di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Adro sepertinya tidak akan kemana-mana. Kenapa? Karena dia kalau melihat laporan atau news akan bagi dividen di tanggal 12 Juni hari Kamis. Ya, minggu depan itu senilai 158 per lembar saham. Dengan harga sekarang berarti dividen yieldnya tuh hampir 8%, 7,5% lebih. Jadi dividen trap apakah bisa langsung ditutup? Kita lihat aja. Seharusnya tahun ini kalau dividen di bawah 10% harusnya bisa ditutup tahun ini juga ya. Tapi disclaimer kita lihat perkembangannya aja. Dividen berapa tadi? 7% gak dalam ya. Ya di 1950 1000 sampai 2000 Adro. Itu aja dulu untuk Adro. Yang mau ambil dividen silakan. Tapi ingat ada dividen trap. Dan itu mungkin bisa agak lama. Tapi harusnya tahun ini karena cuma 7% dividen trap tuh kemungkinan besar ditutup juga. Tapi kembali lagi ini disclaimer ya. Adro. Lanjut. AAD yang ditutup dengan 6850. Terkoreksi 1,75%. Asing net sell. Kalau bukan resminya AAD. Di distribusi. AAD. Jebol berapa tadi? 7.000 jebol ya. Tapi kita lihat minggu depan. Konfirmasinya tuh minggu depan. Kalau saham-saham balik ke arah minggu depan. Udah sinyal lebih cenderung ke atas. Paling nggak ke 8.000. Ingat aja minggu depan. Kalau AAD ini tembus lagi 7.000. Tutup di atas 7.000. Arah 8.000 minimal. Minimal 8.000. Ya. Jadi gimana belinya? Kembali ke Bapak Ibu. Mau beli sekarang kah? Boleh. Mau beli saat tembus 7.000 juga boleh. Atau beli, saya nawar aja. Siapa tahu terus turun. Saya belinya di 6.000 atau 5.800. Boleh juga. Balik ke masing-masing. Ya. Kita lihat aja minggu depan. Tapi mestinya ini kan udah 5 hari beruntun turun tuh biasanya sih ada teknik rebound. Cuman kalau melihat time frame weekly itu jebol support. Tapi volume kecil. Nah kalau minggu depan tiba-tiba kendalanya balik arah atas 7.000, wah bagus. Siap-siap potensi besar minggu ini dan minggu depan itu swing low. Target minimal swing atasnya 8.000 AAD. Lanjut ADMR yang ditutup dengan 1030 terkoreksi 2,83%. Asing net buy. Kalau bukan resminya ADMR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ADMR lagi sideways dan ADMR juga mau bagi dividen 12 Juni. Dividennya berapa tuh? Lumayan tinggi ya dividennya. 4%, hampir 5% dividennya ya, 4,5%. Jadi ambil gak dividennya? Kalau pandangan saya, asal Bapak Ibu sabar ambil. Ya memang akan ada dividen trap, tapi kemungkinan besar ditutup. Ya, gak juga bulan ini. Ya kalau di bulan ini ISG bullish langsung tutup, hoki, cuan. Tapi ya tahun ini harusnya ditutup. Cuma 4% gampang lah dia nutup. Mungkin bulan ini juga, disclaimer ya. Kembali keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Itu untuk ADMR. Jadi ADMR minggu depan nggak kemana-mana. Di sini-sini aja. Kalau 4% turun, kecil. Kalau pandangan saya ditutup, nggak dalam tuh. Paling 985 kan, udahlah. Ambil aja lah kalau berminat. Tapi disclaimer. Lanjut PTBA yang ditutup dengan 2870 muat 0,7%. Asing net buy. Kalau bukan resminya PTBA.
didistribusi. PTBA sepertinya juga nggak kemana-mana karena dia tanggal 12 Juni nanti akan RUPST memutuskan salah satunya untuk dividen. Jadi kalaupun naik sedikit sampai RUPS 12 Juni itu maksimal 2950 ataupun kalau mampu kuat ya 3000. Lebih dari itu kayaknya berat. Ya, sudah nggak kemana-mana. PTBA akan naik terbatas. Maksimal pandangan saya kalau bisa disclaimer maksimal 3000. Ya, PTBA. Itu. Lanjut. ITMG yang ditutup dengan 22.200 terkoreksi 0,44%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya ITMG didistribusi. ITMG lagi sideways, belum kemana-mana juga. Tapi kalau batubara minggu depan rebound, sektor batubara ada potensi dia ke sekitaran 23.000. Tapi kemungkinan besar minggu depan tuh komoditas tetap ada, tapi lebih berpeluang menurut saya. Tapi disclaimer ya, bisa sektor finance dan ya mungkin properti. Tapi sepertinya komoditas masih bisa lah. Tapi dipilih-pilih kayaknya. Kita lihat aja ya. Minggu depan ya menurut saya selama di atas 22.000 aman-aman aja ITMG. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan ITMG. Gak usah pede, gak usah panjang-panjang, targetkan aja 3% 4% bungkus gitu. Kalau tertarik ya ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup dengan 21.425 menguat 0,11%. Asing net buy. Kalau bukan resminya UNTR. Akumulasi. UNTR rebound minggu depan, tapi terbatas lah. Ya, paling maksimal 22.000. Ya, 22.500 lah. Support harus dijaga berapa? 21.000. Dan infonya UNTR tuh lagi menjajaki beberapa akuisisi, baik perusahaan panas bumi, nikel, cuman ya masih seliweran ya. Cuman secara teknikal kalau belum dia memberikan sinyal bagus, belum tembus 22.000 ya belum aman. Tapi ini yang menjadi penghalang satunya dividen. Dividennya 10% enggak? Kalau menurut saya saham-saham dividen di bawah 10% tuh potensi tutup tahun ini juga. Ya kita lihat ya. Untuk UNTR ya kalau mau beli coba beli stop loss di bawah 21.000 atau stop loss di bawah 20.000. Udah. Itu ya. UNTR kalau saya belum menarik. Secara candle belum menarik. Doit yang ditutup dengan 480 terkoreksi 1,2%. Asing net sell. Kalau di resminya Doit akumulasi. Doit harus rebound. Kalau dia jebol lagi 480, toleransinya berapa? 470 udahlah downtrend. Tapi kalau pandangan saya Selasa langsung rebound. Ya, mudah-mudahan kita lihat aja dulu hari Selasa. Kalau saya lebih baik ya tunggu dia tembus 490, kembali ke atas resistennya ini nih. Yang sekarang ya jadi resisten dulu support 488 490 balik dulu ke atas itu aman. Untuk Doit. Itu. Lanjut. Harum yang ditutup dengan 870 terkoreksi 3,3%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Harum didistribusi. Harum bagus, breakout koreksi biasa. Sekarang supportnya 850 845 jangan jebol. Kalau pandangan saya harusnya Senin itu kalau nggak koreksi tipis doji candlenya. Dan Selasa ya, terus Rabunya dari rebound lagi. Target masih sama, target saya 1000 1050. Harum ya. Ini kan baru awal kebangkitan. Kalau pandangan saya ini baru awal kebangkitan. Jadi masih bisa naik, masih. Target berapa? 1000 minimal. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. BSSR yang ditutup dengan 4.100 terkoreksi 1,91%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BSSR didistribusi. BSSR belum dulu lah ya. Kalau mau BSSR nawar di bawah sedikit lagi 4.000 sampai 3.950. Itu atau beli saat dia tembus 4.200. Itu aja. Lanjut. ABMM yang ditutup dengan 3.090 terkoreksi 1,59%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke tekniknya ABMM tunggu dia tutup di atas 3.150. Kemarin hari Rabu sempat mau tutup ya. Tutupannya closingnya 3140 kan nggak sampai kan. Tertingginya 3150 habis itu koreksi. Lihat Selasa atau Rabu kalau dia tembus 3150 baru buy. Target berapa? 3.500. Ya, ABMM. Lanjut. Yang ditutup dengan 19.775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Bapak Ibu lihat transaksinya cuma 233 juta. Itu pun akumulasi beli jual. Market cap 650 triliun. Bayangin transaksi cuma 200 jutaan. Kan nggak masuk akal tuh. Apakah kering barang di market? Bisa jadi. Tapi ya menurut saya memang lagi belum menarik.
asing net sell. Hal bakar semuanya Bian diakumulasi tipis. Bian belum dulu lah. Tunggunya lama ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya di bawah 19.500 buang aja. 19.250 kah? Itu. Jadi itu aja dulu untuk Bian. Saat ini belum menarik. Lanjut Toba yang ditutup dengan 545 terkoreksi 3,53% asing net sell. Kalau bukan semuanya Toba di distribusi TV. Toba, waduh, ekor terbalik 500, tunggu. Kalau dia berani ke 500 tuh spek buy. Jebol berapa cut loss? Jebol 490. Ambil kalau berani ke 500. Disclaimer analisa kembali. Nawar bawah aja menurut saya. Gimana kalau mau beli atas ini, itu harus lihat bid offer atau ya tergantung Bapak Ibu. Boleh juga, silakan. Yang penting tuh bagaimana respon Bapak Ibu kalau sahamnya nggak sesuai harapan, ya pastinya turun. Gimana responnya? Itu ya harga berapapun bisa beli. Tapi alangkah bagusnya kalau dikasih tuh deket-deket 500 tuh menarik. 510, 515, 500 ya. Coba. Jadi wait and see dulu. Yang terakhir KKGI yang ditutup dengan 394 terkoreksi 1% asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya KKGI di distribusi, KKGI sempat open di 402 terus turun lagi. Kita lihat Selasa kalau dia tutup di atas 400 menarik. Target 440. Tapannya lebar, tunggu di atas. Tembus 400, tutup di atas 400, buy. Disclaimer analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.